Kembali lagi bersama kelompok kami yaitu kelompok 6. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan membahas tentang sistem indera. Di dalam tubuh kita terdapat alat-alat yang dapat merespon rangsangan sehingga kita bisa melihat, mendengar, mengecap, atau menghirup bau rangsangan, baik berupa itu rangsangan fisik, kimia, biologi, dan mekanik, yang kemudian akan diterima oleh tubuh kita dan akan diolah oleh otak untuk seterusnya diubah menjadi sebuah tindakan. Adapun sistem indera tersebut ada 5, yaitu mata, telinga, hidung, kulit, dan lidah. Kelima organ inilah yang disebut dengan alat indera. Jadi, di presentasi ini kita akan belajar tentang sistem indera. Sistem indera merupakan bagian tubuh yang dapat menangkap rangsang karena memiliki ujung saraf sensorik tertentu. Nah, di setiap alat indera memiliki reseptor yang diberi nama sesuai dengan jenis rangsangan yang diterima. Seperti halnya fotoreseptor penerima rangsangan berupa cahaya yang terdapat pada mata. Yang kedua, fonoreseptor penerima rangsangan suara yang ada pada telinga. Kemudian, kemoreseptor penerima rangsangan zat kimia yang terdapat pada lidah dan hidung. Mekanoreseptor penerima rangsangan berupa sentuhan yang terdapat pada kulit. Kira-kira seperti apa ya jalannya rangsangan ini pada reseptor hingga direspon oleh alat indera? Kita akan membahasnya satu persatu, mulai dari indera penglihatan, yaitu mata. Mata kita tersusun atas bagian-bagian berikut. Yang pertama, alat tambahan mata. Yang kedua, bola mata. Yang ketiga, alat mata dan saraf optik. Bagian pertama adalah alat tambahan mata. Alat tambahan mata terdiri dari alis mata, kelopak mata, bulu mata, dan aparatus lakmiral yang disusun oleh kelenjar lakmiral sebagai penghasil air mata. Setiap alat tambahan mata memiliki peranannya masing-masing, seperti halnya alis mata yang akan melindungi mata dari keringat yang mengalir dari dahi. Kelopak dan bulu mata juga melindungi mata dari air dan debu. Kemudian ada kelenjar lakmiral yang akan menghasilkan air mata jika ada benda asing yang menyentuh permukaan bola mata. Bagian mata berikutnya yaitu bola mata dan otot mata. Di dalam mata kita terdapat bola mata yang dibatasi oleh dinding 3 lapisan, yaitu lapisan luar sklera, lapisan tengah koroid, dan lapisan dalam retina. Di dalam sklera terdapat kornea dan konjungtiva. Dalam koroid terdapat iris dan pupil. Pupil merupakan celah yang terdapat pada bagian tengah iris. Ukuran pupil dapat berubah secara refleks karena dikendalikan oleh otot-otot melingkar di dalam iris. Otot-otot tersebut terdiri dari otot rectus lateral dan rectus medial. Jadi, otot-otot inilah yang akan menggerakkan bola mata. Lapisan dalam mata atau retina memiliki sel fotoreseptor berupa sel batang dan sel kerucut. Sel batang pekat terhadap rangsangan cahaya redup, sedangkan sel kerucut peka terhadap rangsangan cahaya terang. Dalam bola mata, terdapat alat-alat vital mata berupa lensa mata, aqueous humor, dan vitreous humor. Lensa mata berbentuk bikonkav yang bersifat mengumpulkan cahaya. Aqueous humor merupakan cairan yang mengisi rongga mata antara kornea dan lensa mata yang berfungsi untuk menjaga bentuk mata. Sedangkan vitreous humor adalah cairan kental yang terdapat di belakang lensa mata untuk membantu memfokuskan cahaya ke retina. Bagian mata selanjutnya yaitu saraf optik. Saraf optik berfungsi menjalankan impuls saraf dari retina menuju otak. Setelah sampai di otak, impuls saraf tersebut kemudian diinterpretasikan oleh otak, sehingga benda dapat dilihat. Pada bagian retina terdapat bintik kuning dan bintik buta. Bintik kuning merupakan bagian retina yang peka terhadap cahaya, sedangkan bintik buta tidak peka cahaya karena tidak mengandung sel sensorik. Nah, teman-teman, inilah rangkuman bagian-bagian mata dan fungsinya. Nomor 1, merupakan sklera sebagai bagian terluar yang melindungi mata dan sebagai tempat melekatnya otot mata. 2, adalah kornea untuk memfokuskan bayangan objek ke retina. Nomor 3, merupakan konjungtiva, selaput transparan untuk melindungi bagian depan dan dalam kelompok mata. 4, iris.
atau selaput pelangi yang berfungsi memberi warna pada mata. 5. Pupil bertugas mengatur jumlah cahaya yang masuk ke mata. Berikutnya yang keenam yaitu retina atau selaput jala, berfungsi menangkap bayangan benda dan meneruskan cahaya ke saraf optik. Nomor 7 adalah lensa, berguna untuk memfokuskan cahaya agar bayangan jatuh di retina. Yang kedelapan yaitu aqueous humor, merupakan cairan yang mengisi rongga mata untuk menjaga bentuk mata. Dan terakhir, vitreous humor, sebagai cairan kental di belakang lensa mata untuk membantu memfokuskan cahaya ke retina. Setelah mengetahui bagian-bagian mata dan fungsinya, bagaimana cara mata bekerja hingga kita bisa melihat suatu benda? Nah, proses melihat dimulai dari cahaya yang mengenai benda, kemudian masuk ke dalam mata secara berturut-turut melalui kornea, aqueous humor, pupil, lensa mata, vitreous humor, dan akhirnya sampai pada reseptor yang ada di bintik kuning retina. Apabila rangsangan saraf sudah mengenai fotoreseptor, maka impuls sensorik akan menuju ganglia yang terdapat pada retina bagian depan. Kemudian impuls sensorik meneruskannya ke serabut-serabut saraf yang jumlahnya sangat banyak, dan akhirnya sampai ke saraf optik, hingga diteruskan ke otak untuk diproses menjadi respon. Cahaya dari sebuah benda yang masuk ke dalam mata membentuk bayangan kecil yang terbalik pada retina. Teman-teman, jadi beginilah urutan proses mekanisme penglihatan kita. Bisa dipahami ya? Nah, baik. Indera berikutnya adalah indera pendengaran, yaitu telinga. Telinga adalah indera yang mempunyai reseptor khusus untuk gelombang bunyi. Bunyi adalah hasil dari suatu getaran benda. Namun, tidak semua getaran yang dapat menghasilkan bunyi dapat kita dengar. Frekuensi yang dapat didengar telinga manusia adalah 20-20 ribu Hz. Cara garis besar, telinga manusia terdiri dari 3 bagian, yaitu bagian luar, tengah, dan juga bagian dalam. Telinga bagian luar terdiri dari daun telinga, lubang telinga, dan saluran telinga luar terdiri dari daun telinga, lubang telinga, dan saluran tengah terdiri dari gendang telinga, tulang martil, dan tulang landasan. Sedangkan bagian dalam terdiri dari saluran tengah lingkaran, koklea, tingkat jorong, tulang sangurdi, dan saluran eustachius. Berikut adalah nama dan fungsinya. Pertama adalah koklea yang memiliki fungsi organ korti yang peka terhadap getaran. Selanjutnya adalah saluran tengah lingkaran yang berfungsi untuk alat keseimbangan. Dan yang ketiga adalah saluran saraf pendengaran untuk menyampaikan bunyi ke otak. Sedangkan yang keempat adalah saluran eustachius yang berfungsi untuk menyambangkan tekanan telinga luar dengan tengah. Selanjutnya ke yang kelima, 6 dan 7 adalah tulang sangurdi, tulang landasan, dan tulang martil yang berfungsi untuk meneruskan gelombang bunyi ke telinga dalam. Sedangkan yang ke-8 adalah gendang telinga atau membran timpani yang memiliki fungsi mengubah getaran menjadi gelombang bunyi. Yang ke-9 adalah saluran atau liang telinga yang berfungsi untuk meneruskan getaran dan menangkap kotoran. Selanjutnya adalah mekanisme pendengaran. Nah, kira-kira bagaimana ya cara kerja telinga kita sehingga bunyi dapat kita dengar? Proses mendengar dimulai dari gelombang suara yang ditangkap oleh daun telinga, kemudian masuk melalui saluran telinga dan diteruskan ke gendang telinga atau membran timpani sehingga membran timpani menjadi bergetar. Getaran suara kemudian dilanjutkan ke 3 tulang pendengaran. Dari tulang pendengaran, gelombang suara diteruskan ke tingkat jorong. Getaran suara di tingkat jorong menyebabkan cairan limfa di rumah siput atau koklea ikut bergetar. Getaran pada koklea akan menstimulasi ujung syaraf dalam organ korti. Kemudian rangsangan yang diteruskan ke saraf auditori dan disampaikan ke otak. Nah, teman-teman, inilah mekanisme pendengaran yang dapat kita dengar. Terima kasih. Sekian presentasi yang dapat kami sampaikan pada hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.